Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada pembahasan kaidah yang ke-10 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul I'lal. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kaidah yang ke-11 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul I'lal. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa kami ingatkan kepada para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, jika di rumah Anda atau di tempat-tempat di mana Anda beraktivitas terdapat kitab Qawaidul I'lal, sebuah kitab karya ulama besar yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan kaum santri, yakni Syekh Mondhir Nadir. Maka dipersilahkan kepada para pecinta bahasa Arab untuk membuka kitab tersebut, karena pembahasan kita kali ini referensinya masih diambil dari kitab Qawaidul I'lal. Baiklah para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan kaidah yang ke-11 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul I'lal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Hadiyatu Asyarata. Kaidah atau rumus atau ketentuan yang ke-11. Al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalus saniyati biharfin nasibin ila harakatil ula. Al-hamzatani, dua huruf hamzah, idzal taqata, jika keduanya bertemu, fi kalimatin wahidatin, di dalam satu kalimat, saniyatuhuma, sedangkan hamzah yang kedua sakinatan, dalam keadaan sukun, wajabah, maka wajib ibdalu tsaniyati, mengganti hamzah yang kedua, biharfin nasibin, dengan huruf yang sesuai, ila harokatil ula, dengan harokat hamzah yang pertama.
Kami ulangi, i al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin thaniyatuhuma sakinatan wajaba ibdalu thaniyati biharfin nasibin ila harakatil ula. Apabila ada dua huruf hamzah berjumpa di dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah yang kedua dalam keadaan sukun, maka hamzah kedua yang dalam keadaan sukun tersebut wajib diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Mengganti dengan huruf yang sesuai bisa dengan alif, bisa dengan waw, atau bisa pula diganti dengan huruf ya. Nahwu sebagaimana dalam contoh amana wa umul wa idim. Amana yaitu lafaz amana, wa umul dan lafaz umul, wa idim dan lafaz idim. Asluha adapun asal dari amana, umul dan idim adalah amana wa umul wa idim, yaitu amana, umul dan idim. Kita lihat di dalam contoh tersebut ada amana, hamzah kedua di dalam contoh amana tersebut dalam keadaan sukun, maka hamzah yang kedua yang dalam keadaan sukun tersebut diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Karena hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua yang dalam keadaan sukun wajib diganti dengan alif. Maka jadilah lafaz amana. Umul, umul. Di dalam contoh umul terdapat dua hamzah yang kumpul dalam satu kalimat. Hamzah yang pertama berharokat dhammah, sedangkan hamzah yang kedua dalam keadaan sukun. Maka hamzah yang dalam keadaan sukun diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Karena hamzah yang pertama berharokat dhammah, maka hamzah yang kedua yang dalam keadaan sukun di dalam contoh umul diganti dengan huruf waw, maka jadilah lafaz umul. Sedangkan di dalam contoh idim kita lihat pula terdapat dua huruf hamzah yang kumpul dalam satu kalimat. Hamzah yang pertama berharokat kasroh, hamzah kedua
dalam keadaan sukun, maka hamzah kedua yang dalam keadaan sukun harus diganti dengan huruf ya. Kenapa diganti dengan huruf ya? Karena hamzah yang pertama berharokat kasroh. Setelah hamzah kedua di dalam contoh i'dim diganti dengan huruf ya, maka menjadi idim. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada i'lal dari contoh kaidah yang ke-11. Al-i'lalu amana asluhu a'mana. A'mana a'mana ala wazni af'ala. Amana, adapun lafaz amana asluhu ialah asalnya lafaz amana, a'mana yaitu lafaz a'mana, di mana lafaz a'mana ala wazni af'ala, mengikuti wazan af'ala. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin. Di dalam kalimat a'mana terdapat dua huruf hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Saniyatuhuma sakinatan, di mana di antara dua huruf hamzah tersebut, hamzah yang kedua dalam keadaan sukun. Fa ubdilatis tsaniyatu alifan, maka hamzah kedua yang dalam keadaan sukun wajib diganti dengan alif lisukuniha, karena hamzah yang kedua tersebut dalam keadaan sukun. Wa fitahi ma qablaha, sedangkan huruf hamzah yang pertama, artinya sebelum hamzah yang dalam keadaan sukun, berharokat fathah. Setelah hamzah yang kedua di dalam contoh a'mana diganti dengan alif, fasoroh, maka jadilah lafaz a'mana amana menjadi lafaz amana. Yang kedua, contoh dari kaidah yang ke-11 adalah umul. Umul asluhu umul ala wazni uf'ul. Umul, adapun lafaz umul asluhu ialah asalnya lafaz umul yaitu lafaz umul, di mana lafaz umul ala wazni uf'ul, mengikuti wazan uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin. Di dalam contoh
lafaz u'mul terdapat dua huruf hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Saniyatuhuma sakinatan, di mana hamzah yang kedua dari dua hamzah tersebut dalam keadaan sukun. Fa'ubdilati saniyatu wawan, maka hamzah kedua yang dalam keadaan sukun wajib diganti dengan huruf waw lisukuniha, karena hamzah yang kedua tersebut dalam keadaan sukun. Wandimami ma qablaha, sedangkan hamzah yang pertama yang terdapat pada sebelum hamzah yang dalam keadaan sukun berharokat dhammah. Setelah hamzah kedua di dalam contoh u'mul diganti dengan huruf waw fasoroh, maka jadilah lafaz u'mul tersebut umul, menjadi lafaz umul. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, sedangkan contoh ketiga dari kaidah yang ke-11 adalah idim. Idim asluhu idim ala wazni if'il. Idim, adapun lafaz idim asluhu ialah asalnya lafaz idim, yaitu lafaz idim, di mana lafaz idim ala wazni if'il, mengikuti wazan if'il. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin, di dalam contoh idim terdapat dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Saniyatuhuma sakinatan, di mana huruf hamzah yang kedua dalam keadaan sukun. Fa'ubdilati saniyatu ya'an, maka hamzah yang kedua yang dalam keadaan sukun wajib diganti dengan huruf ya. Kenapa hamzah kedua di dalam contoh idim wajib diganti dengan huruf ya? Lisukuniha, karena keberadaan hamzah kedua dalam keadaan sukun. Wankisari ma qablaha, sedangkan hamzah yang pertama yang terdapat pada sebelum hamzah yang dalam keadaan sukun berharokat kasroh. Setelah hamzah kedua di dalam contoh idim diganti dengan huruf ya fasoroh, maka jadilah lafaz idim menjadi lafaz idim. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang kaidah yang ke-11 dari 19 macam kaidah-kaidah
yang terdapat di dalam kitab Qawaidul Hilal. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.